Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat kan? Dan pasti semuanya semangat dan sukacita buat ngikutin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, kakak punya yang baru nih. Untuk menambah rasa sukacita kita, kakak punya gerakan. Nanti adik-adik sekolah minggu ikutin gerakan kakak ya. Gerakannya kayak gini. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Udah pada bisa belum? Kakak ulangin lagi ya, sekali lagi. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Ayo adik-adik di rumah, kita semangat yuk. Kita gerakin kayak yang kakak buat tadi. 1, 2, 3. Sukacita, sukacita, yes, yes, yes. Nah, pada makin semangat kan pastinya. Oke, buat lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, sekarang kita berdoa ya sebagai doa pembukaan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami semua, guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu sertai kami, lindungi kami sepanjang ibadah ini, supaya kami bisa fokus dalam memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selanjutnya kita bernyanyi lagi ya. Bernyanyi lagu Jangan Lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. 1, 2, 3.
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Setelah kita bernyanyi, sekarang waktunya kita membaca titah. Kali ini kita membaca titah keempat sampai kelima, tapi dalam bahasa Simalungun ya. Nah, teksnya akan kakak tampilkan. Adik-adik semua kita membaca secara bersama-sama ya. Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Untuk lagu persembahan kita pada pagi hari ini kita bernyanyi lagu Sejuta, Sejuta, Sejuta. Adik-adik sekolah minggu sambil mengumpulkan persembahan ya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Doding Haleluya nomor 446 ayat 1.
Sisada angkula. Sisada angkula dohi taganupan. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita lipat tangan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih Tuhan untuk kami, anak-anak sekolah minggu, anak kelas kecil, anak kelas besar, dan anak kelas remaja. Tuhan, tadi kami sudah menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan. Semoga itu bisa menyenangkan hati Tuhan, dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan yang mengajari kami, sehingga kami semakin mengerti firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang khotbah kita itu diambil dari Galatia 6 ayat 2. Ya, dibuka dulu Alkitabnya semua. Galatia 6 ayat 2. Itu tuh ada di perjanjian baru. Oke. Galatia 6 ayat 2. Kalau udah dapat bilang amin. Udah amin semuanya? Amin ya, kita bacakan sama-sama ya. Kita baca semuanya baca, kakak baca, kalian juga baca. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi tema kita pada hari ini bertolong-tolonglah. Nah, kira-kira bertolong-tolonglah itu apa ya? Bertolong-tolonglah itu kan artinya mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, sinonimnya bertolong-tolong kira-kira apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, jadi bertolong-tolong itu sama juga dengan bergotong royong. Jadi tema kita pada hari ini itu adalah bergotong royong. Nah, kakak mau tanya, ada nggak di sini yang tahu apa arti bergotong royong? Ya, jadi bergotong royong itu artinya saling membantu untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan untuk mengurangi beban gitu, supaya pekerjaan itu lebih mudah. Nah, tadi kan kakak sudah sampaikan apa arti gotong royong. Nah, manfaat gotong royong itu apa sih? Yo, yang pertama supaya pekerjaan yang berat terasa lebih ringan.
Terus yang kedua, manfaat gotong royong itu kita semakin dekat karena kita membantu orang lain, merasakan penderitaan orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Terus apalagi manfaat gotong royong, melatih diri kita supaya kita bisa selalu berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Nah, jadi yang mau kakak sampaikan di sini itu kan dibilang bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jadi kira-kira adik-adik di sini punya beban nggak ya? Jadi beban itu sama kayak masalah ataupun apa ya? Ada sesuatu di dalam hati yang tidak mengenakan, itu adalah beban gitu. Nah, mungkin kalau ketika adik-adik punya suatu masalah di sekolah ataupun sama teman, kalau cuma disimpan sendiri kan kadang-kadang terasa berat gitu kan, udah sendirian malah ada masalah, terasa berat. Tapi coba deh ketika ada teman kita atau kita cerita ke orang tua, kita cerita ke teman, terus teman mendengarkan, memberi solusi dan membantu menolong, itu kan terasa lebih ringan dan lebih lega. Nah, jadi di sini tuh diharapkan adik-adik mau saling tolong menolong untuk mengurangkan beban tersebut gitu. Terus yang kedua yang perlu kita pelajari dari sini juga, kita bergotong royong tapi dalam hal positif ya. Kan ada tuh yang bilang, pokoknya segala yang bekerja sama itu kan baik kak. Nggak juga, tidak semua kerjasama itu baik. Contoh kerjasama yang baik itu apa? Yang pertama misalnya membagi pekerjaan rumah bersama-sama, itu gotong royong yang baik. Terus yang kedua, belajar bersama-sama sebelum ujian, itu gotong royong yang baik, ataupun diskusi ya kan. Terus yang ketiga, gotong royong yang baik apa? Misalnya di sekolah minggu, yuk kita sama-sama beresin tikar setelah ibadah, ataupun membersihkan halaman sekolah minggu, itu gotong royong yang baik. Terus ya gotong royong yang baik apalagi sih? Ketika ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang ulang tahun, ada teman kita yang sedih, kita berdoakan, itu juga adalah gotong royong yang baik. Jadi gotong royong itu bukan hanya membantu lewat tenaga, terus juga membantu lewat uang, tapi kita juga bisa membantu lewat doa. Itu juga salah satu gotong royong ya adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah membahas gotong royong yang baik. Gotong royong yang tidak baik itu emang seperti apa kak? Misal adik-adik kan mau ujian nih misalnya kan, sekarang karena online nggak bisa gotong royong. Misalnya waktu di sekolah nyontek gitu, kerjasama, itu kan gotong royong yang tidak baik ya, itu tidak boleh dilakukan. Terus dalam mengejekin teman, dalam menggosipi orang lain, itu juga gotong royong yang tidak baik. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, tidak melakukan hal tersebut gitu. Terus selanjutnya nih kakak mau tanya, kira-kira adik-adik bisa nolong orang karena adik-adik ngerasa gimana sih? Mungkin kan ada yang jawab karena kasihan kak gitu kan. Terus ada yang kedua karena temen kak. Nih, jadi kita akan lebih mudah menolong orang ketika orang itu kita anggap sebagai saudara kita. Kalau saudara itu kan artinya dekat. Kalau dekat berarti saling membutuhkan, ya kan? Jadi kita harus tolong orang-orang terdekat kita. Pertama kita anggap mereka sebagai saudara. Terus yang kedua, nih tadi kan kita sudah bilang kalau gotong royong itu baik. Nah, kalau gotong royong itu hanya sekedar niat, hanya sekedar ucapan, itu tidak terlalu berarti tanpa adanya tindakan ya dia, ataupun kalau nggak dikerjakan itu kayak tidak berguna. Jadi kalau misalnya sudah ada niat saling bekerja sama untuk hal yang baik, harus dilakukan gitu. Selanjutnya kan kita sering mendengar kalau Tuhan suka sama anak-anak yang berbuat baik. Jadi kan salah satu perbuatan baik itu adalah ibadah kita untuk Tuhan. Jadi ketika kita menolong orang lain, kita bertolong-tolongan, kita bergotong royong, itu salah satu juga bentuk ibadah kita. Nah, nanti kita habis ini bakalan tonton suatu video. Video ini akan mengajarkan kita kalau tolong menolong itu bisa loh dari hal-hal kecil gitu. Selamat menonton video. Yakinlah bahwa Badan Pimpinan akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide.
Yes! Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak, Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Gimana, udah pada nonton videonya? Nah, jadi bagus banget ya videonya untuk kita semua. Itu diajarkan kalau ketika kita menolong, kita kasih sedikit aja itu sangat berguna gitu. Bukan hanya sekedar dari yang kakak bilang tadi, uang bukan hanya itu, bukan hanya tenaga, tapi juga doa gitu. Nah, ketika kita menolong orang lain, selain kita berbuat baik untuk orang lain, itu juga berbuat baik untuk diri kita sendiri loh. Tadi kan dari video kita belajar kan, dia mau menolong orang tapi dia nggak punya uang tabungan, akhirnya dia menabung. Itu kan salah satu perbuatan yang baik gitu. Jadi kakak harap setelah menonton video ini, kita bisa ingat untuk kita selalu saling tolong menolong, tidak memikirkan diri sendiri, tapi mau berbagi buat orang lain gitu ya adik-adik. Jadi kakak berdoa supaya adik-adik juga semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, untuk kakak-kakak kelas kecil, kakak kelas besar dan remaja. Sekian dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Setelah kita berdoa ini, kita akan berdoa O Yesus Asomani. Setelah itu kita bernyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Kami diajarkan untuk saling tolong menolong, saling bergotong royong, karena itu adalah perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu adalah ibadah. Tuhan, berkati kami anak-anak sekolah minggu supaya kami ingat akan firman ini dan kami bisa melakukannya. Tuhan, berkati kami dalam semua kegiatan kami supaya kami senantiasa bersukacita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami serahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa. Yesus Asomani, Yesus Asomani, Hanami Hagano, Pasada Oranami, Asetorangano, Semboy dalam nami, Salakan Torasa, Dopa Masomanami, Torang Age Huja, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih, amin. Selamat hari Minggu semua.
semangat bersuka cita. Tuhan berkati. Dadah.